Ini hari kita berpisah dengan kita punya kawan Adi Malik. Kasusnya di prosesi polsek sana. Ini hari sudah dinyatakan lengkap. Hari ini Adi Malik akan diserahkan ke kejaksaan. Sebagai orang berkekurangan, sebagai orang bersalah, sebagai orang berdosa, kita punya tugas saling mendoakan. Biar kita saling menguatkan dalam iman, kita harus yakin dan percaya bahwa iman yang kita miliki dan doa yang kita naikkan tidak akan sia-sia. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami semua pada pagi hari ini dengan sukacita. Kami juga berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan Yesus kami mendoakan untuk saudara kami, Adi Malik. Dan kasusnya pada hari ini sudah dinyatakan lengkap, yang sebentar lagi akan diserahkan ke kejaksaan. Kiranya kami memohon Tuhan Yesus, Engkau datang dan menyertai saudara kami Adi Malik, dan Ia kuat dalam menghadapi masalah yang lalu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, kebersamaan kami dalam iman selama ini di tempat ini tidak akan sia-sia. Inilah kami datang dari kerendahan hati, ampuni kami dan dengarlah doa kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin. Firman yang kita ambil pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 27. Nomor berapa? 27. Mazmur 27 ayat 1. Mazmur 27 ayat 1. Dibaca dengan suara keras. Mazmur 27 ayat 1. Silakan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus menyerah? Baik, demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Firman yang saya ambil ini pagi terpilih dari Mazmur 27 ayat 1. Sesuai dengan umur Adi Malik, 27 tahun. Ayat 1 dia berbunyi demikian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dari Adi juga takut sekarang. Itu sudah ingatkan kepada kita semua, sudah ingatkan kepada Adi, bahwa Tuhan itu adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan sumber terang dan sumber keselamatan. Jangan takut. Selama kita sembahyang di sini, selama kita beribadah di sini, selama kita puji di sini, kalau dengan iman yang kita percaya kepada Tuhan, semuanya akan diperhitungkan. Ingat, jangan putus asa hadapi masalah. Hari ini mau diserahkan ke jaksa, Adi harusnya bersyukur karena kasus sudah masih terus. Nah, ingat seperti yang saya pesan, kalau di sini tekun dalam doa, sampai di tempat yang baru tekun dalam doa. Waktu datang di tempat sembahyang, ingat. Waktu kamu masuk di tempat sembahyang, kita keluar juga sembahyang. Begitu pula tempat baru akan kamu masuk, pilih sembahyang. Nah, dan kalau sudah selesai juga harus sembahyang. Harus berterima kasih kepada Tuhan. Awalnya kita sembahyang, terima kasih di Tuhan. Bukan terima kasih di Tuhan karena kita masalah sudah selesai, tidak. Terima kasih di Tuhan karena kita masih dikasih kekuatan, kita masih dikasih kemampuan untuk hadapi masalah. Nah, kita masih dikasih hikmat, pikiran. Jadi sebentar kalau ini kita sudah sembahyang, sebentar masuk di tempat baru di lapas Kefa, mesti sembahyang. Ingat, terima kasih di Tuhan bahwa Tuhan masih hadir sama-sama dengan Adi. Nah, ini firman sukuatan kita ini pagi sesuai dengan umur Om Adi bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatan. Kepada siapa aku harus takut? Nah, bukan kita firmannya bilang kepada siapa aku harus takut. Bukan berarti kita harus melawan pemerintah. Bukan berarti kita mesti melawan polisi. Bukan berarti kita mesti melawan jaksa. Bukan berarti kita mesti melawan hakim. Nah, tapi kita harus takut kepada Tuhan Allah. Biar Tuhan yang membuka jalan untuk masalah yang hadapi dengan kawan-kawan di sini semua hadapi. Jangan putus asa. Kalau di sini biasa dalam doa, satu sana tetap tekun dalam doa. Di sini biasa menyanyi lagu rohani, di sana tetap menyanyi lagu rohani. Di sini biasa baca kitab, di sana tetap baca kitab. Di sini biasa ada ibadah, di sana kalau ada ibadah tetap itu.
Jangan bikin diri seperti seorang munafik. Karena saya ada kita sembahyang. Karena saya ada kita baca Alkitab. Kalau saya ada kita menyanyi lagu rohani. Kalau saya ada kita ibadah. Tapi bila saya tidak ada, tidak lakukan apa-apa. Lupa segala-galanya. Hati-hati kalau kamu munafik di hadapan Tuhan. Jangan kamu takut kepada saya, tidak. Tapi kamu takut kepada Tuhan. Nah, ingat itu. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih untuk saya. Supaya saya bagikan untuk kamu semua. Tuhan di firman berikut, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus komentar. Kalau Tuhan sudah di benteng hidup dalam hati kita, dalam diri kita, kita tidak akan komentar. Ingat semua. Nah, Tuhan kalau sudah ada dalam kita sendiri, Tuhan sudah ada dalam hati kita, Tuhan sudah di benteng untuk kita hidup, kita tidak akan lemah, kita akan semakin kuat. Walaupun kita dalam keadaan bermasalah, makin hari kita makin kuat, bukan makin lemah. Jadi ingat, kalau makin hari makin lemah, berarti bukan Roh Kudus yang bekerja, tapi roh setan yang bekerja. Tapi kalau makin hari makin kuat, berarti Roh Kudus telah mengalahkan roh setan atau kuasa iblis. Jadi Om Adi hari ini tetap berterima kasih, sebentar sampai sana, bersyukur, awali dengan doa masuk di tempat yang lain. Bisa toh? Nah, nanti sampaikan di kawan. Minta maaf, kita di sini mungkin tidak enak. Namanya manusia pasti ada kekurangan. Saling memaafkan. Nah, ucapan terima kasih juga kawan. Karena di sini kamu saling menghibur, saling membantu satu sama lain, saling menasihati. Berterima kasih. Tanpa lo di sini, Om Adi mungkin bisa stres. Tanpa lo di sini, Om Adi bisa lapar mati. Tanpa di sini, Om Adi bisa putus asa. Tapi dengan adanya banyak orang, kamu saling menghibur, saling mendukung, saling melengkapi satu sama lain. Yang saya harapkan suatu kelak terjadi perubahan besar dalam hidup, yaitu andalkan Tuhan dalam menghadapi masalah. Nah, jadi ingat ini firman ini pagi, jadikan Tuhan sebagai benteng hidup, bukan jadikan Tuhan sebagai cadangan. Jadi Om Adi harus jadikan Tuhan sebagai benteng dalam kehidupan Om Adi dalam menghadapi masalah. Ingat apa sudah terjadi, biar berlalu. Om Adi pikir untuk bagaimana kita hadapi besok dalam persidangan. Ketemu dengan keluarga korban, ketemu dengan korban, ketemu dengan keluarga korban, tidak boleh marah-marah. Yang ada dalam diri harus jiwa mengampuni orang. Bisa atau tidak? Dalam diri harus ada itu. Jiwa memaafkan orang, jiwa mengampuni orang. Tidak boleh marah ini korban, tidak boleh marah keluarga korban. Saat sidang ada perselisihan, tidak boleh marah-marah. Anggap selesai sudah. Nah, buat apa kamu simpan sampah dalam bongku hati? Nah, supaya doa kita tidak sia-sia. Nah, karena salah satu bentuk hal kasih adalah pengampunan. Ingat, kalau kamu mengampuni orang lain, kamu mengampuni korban, maka Tuhan juga akan mengampuni kamu. Ingat, itu Alkitab berkata begitu. Nah, dan Om Adi tetap tekun dalam doa, sampaikan kawan-kawan di sana sudah dahulu, bilang, Pak Ca berpesan, jangan hanya di kantor polisi yang tekun dalam doa, tapi kita di lapas tidak tahu doa lagi. Baca akan tetap doakan kamu, sampaikan di sana. Setiap kali kami sembahyang, saya selalu doakan untuk semua. Nah. Jadi yang lain di sini juga begitu Kalau saat penyerahan untuk ini ketegasan, kalau saya tidak ada korban lain saling mendoakan. Saling mendoakan. Atau kamu kasih uang, kamu ada berapa banyak saya tanya kamu. Tidak ada toh, ya kamu bisa sekarang hanya doa. Bantu dalam doa, biar kamu semakin kuat hadapi masalah. Ya ingat Om Adi sampaikan kawan di sana yang tidak sempat waktu antar ke hutan, tidak sempat harus saya ada, sampaikan kepada Romi sana. Kalau selama kita sama-sama saya juga ada salah, saya minta maaf. Kalau yang baik kita jalankan terus. Om Adi juga begitu. Mungkin selama di sini saya ada marah, bikin sesuatu bikin tidak enak di hati, kita saling memaafkan memang. Supaya apa sudah terjadi biar tak berlalu, kita hadapi hari baru. Tetap tekun dalam doa, tekun baca Alkitab, menyanyi lagu rohani, ada ibadat, tetap ikut ibadat. Bisa atau tidak? Bisa. Kamu di sini bisa atau tidak? Bisa. Tetap semangat dalam hadapi masalah. Ini firman yang saya mau ditakut, ini firman hanya berpesan kepada kita bahwa Tuhan sebagai terang dan keselamatan untuk kita semua. Yang kedua, Tuhan sebagai benteng hidup kita. Jadi saat Tuhan sebagai benteng hidup kita,
kita tidak akan gemetar dalam menghadapi segala masalah. Walaupun kita sudah dalam posisi salah, tapi kita andalkan Tuhan sebagai benteng kehidupan kita, kita akan tertolong dan kita akan diselamatkan. Amin.